Hari ini adalah nasihat yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, daripada Yahya bin Mu'az radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma asallahi karimun wala atharad dunya 'alal akhirati hakimun. Ma asallahi karimun, tidaklah seseorang yang tidak mendurhakai Allah itu karimun, kecuali ia adalah orang yang mulia. Jadi orang yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang mulia. Apakah ia dimuliakan orang lain atau dihinakan orang lain? Sehingga setiap orang yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, maka ia orang mulia meskipun ia termasuk orang yang terhina di dunia. Makna terhina di dunia adalah karena manusia memandang seseorang dan menilai seseorang bukan daripada ketakwaannya, tapi kadang-kadang sebagaimana dalam makalah yang sebelumnya itu bahwasanya izzud dunya bil mal, sesungguhnya kemuliaan dunia itu dengan harta. Nah, kadang-kadang orang soleh sekalipun ketika tidak memiliki harta maka dipandang sebelah mata dan dihinakan oleh manusia. Tapi pandangan manusia dan penilaian manusia itu adalah penilaian yang tidak berharga sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah telah mengukuhkan bahwasanya izzul akhirati bi masalihil a'mal. Karena sesungguhnya kemuliaan, kedudukan tinggi orang itu di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan amalnya yang soleh. Sehingga apapun penilaian daripada manusia, ketika orang tersebut adalah orang yang soleh dan ketika orang tersebut adalah termasuk orang yang tidak durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah dia adalah orang mulia meskipun orang lain menghinakan. Karena ketika orang tersebut dihinakan orang, maka itu akan menambah derajatnya yang sudah mulia. Derajatnya yang memang sudah mulia menjadi lebih mulia lagi karena kesabaran tersebut. Jadi orang-orang salaf terdahulu, generasi salaf terdahulu, yakni generasi sahabat Rasulullah, kemudian dilanjutkan dengan tabi'in dan tabi'un tabi'in, mereka itu telah dikukuhkan sebagai generasi terbaik umat. Jadi Nabi SAW pernah bersabda, khairul qurun qarni. Nabi ini bersabda, sebaik-baik generasi, kata Nabi, adalah qarni, generasiku, kata Nabi. Siapa generasiku itu? Generasinya Nabi itu ya para sahabatnya Nabi. Jadi Nabi hidup pada zaman masa sahabat. Generasinya Nabi itu maknanya lah seluruh sahabat Nabi. Itu golongan yang terbaik. Kemudian orang yang datang setelah mereka, maknanya mereka bukan sahabat Nabi karena nggak pernah ketemu Nabi, tapi bertemu dengan sahabatnya Nabi. Mereka disebut dengan tabi'in. Nah, kemudian siapa yang datang lagi setelah mereka? Disebut dengan tabi'ut tabi'in. 3 generasi merupakan generasi terbaik. Dan nasihat-nasihat mereka itu senantiasa menyejukkan hati, dan mereka semuanya lebih menitik beratkan kepada kebahagiaan yang abadi di akhirat ketimbang hanya memperhatikan dunia yang sementara yang dengan porsi yang terlalu besar. Wala atharud dunya 'alal akhirati hakimun, dan tidaklah ada orang yang mendahulukan akhirat daripada dunia, melainkan ia adalah hakimun, orang yang bijaksana. Jadi kadang-kadang kita juga banyak mengenal dan mendengar kosakata bijaksana. Oh, orang itu orang bijak. Orang bijak itu dalam bahasa Arab bisa disebut hakim, bisa disebut dengan arif. Nah, orang berkata orang itu adalah orang bijak, mencari, bertanya kepada orang-orang bijak. Kadang-kadang kita bingung juga orang bijak itu seperti apa. Karena orang bijak itu bisa dinilai orang hanya dari perkataannya. Jadi orang bijak itu bisa saja dinilai orang datang daripada keyakinan manapun. Asalkan ucapannya itu bijaksana dipandang manusia, maka kita katakan itu adalah orang bijak. Tapi sebenarnya yang disebut dengan bijak atau hakimun atau arifin atau arif itu adalah apa? Yakni orang yang punya salah satu daripada banyak kriteria. Di antara kriteria orang bijak itu, dia sudah pasti adalah orang yang tidak mendahulukan dunianya atas akhiratnya.
Atau kalau dibalik adalah orang yang lebih mengutamakan atau mendahulukan akhiratnya ketimbang dunia yang sementara. Jadi maksud daripada kalimat-kalimat yang demikian ini maknanya kita jangan sampai habis umur kita, usia kita yang sudah terbatas ini, semuanya habis kita gunakan untuk mengejar dunia dengan mengesampingkan akhirat. Nah, itu orang-orang tidak bijak. Orang yang bijak adalah orang yang mendahulukan kepentingan akhiratnya. Artinya, kalaupun ia ini bekerja, kalaupun ia ini mencari dunia, tapi mencari dunianya itu dalam rangka juga mencari akhirat. Bagaimana caranya orang itu agar dia mencari dunia, tapi ternyata ketika dia mencari dunia itu juga sesuatu yang dinilai dalam hal mencari bekal akhirat. Apa saja yang menjadi kriterianya? Yang pertama adalah kembali kepada kalimat yang awal tadi itu, ma'asallahi karimun. Tidaklah orang yang tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala kecuali ialah orang yang mulia. Bagi orang yang bekerja, orang yang tidak mendurhakai Allah itu yang pertama, dia tidak mengkhianati pekerjaannya. Satu, pekerjaannya harus pekerjaan yang halal. Ketika orang ini mencari dunia, sibuk sekali. Bahkan ibadahnya hanya yang wajib saja. Kenapa? Karena kesibukannya terhadap mencari nafkah. Itu kan dunia nafkah ini. Tapi ketika nafkah yang dicari adalah halal, maka nafkah yang kelihatannya dicari untuk dunia, ternyata ini dinilai sebagai akhirat. Artinya poinnya poin yang sangat mulia. Yang kedua, setelah dia mencari hartanya yang halal, yang dicari adalah harta yang halal, kemudian cara dia mengambil harta tersebut dalam hal ia bekerja juga dengan cara yang halal. Caranya benar, tidak boleh ada tipu-tipu, tidak boleh ada mengurangi timbangan bagi orang yang berjual beli dan lain sebagainya. Tidak juga boleh mengambil kelebihan daripada qard, daripada pinjaman, ya. Jadi mengambil manfaat dari sebuah pinjaman, kita meminjamkan orang sekian uang, lalu kemudian kita meminta lebih daripada pengembaliannya, itu disebut dengan riba. Itu juga perkara yang tidak dibenarkan dalam mencari nafkah. Artinya orang yang sibuk dengan kepentingan dunianya pun bisa jadi itu menjadi nilainya nilai akhirat karena caranya yang benar. Jadi tidak serta-merta orang yang mengutamakan akhirat itu lalu kemudian dia harus di masjid terus daripada subuh sampai sore, kemudian malam begitu terus. Tidak, karena orang-orang seperti itu ada orang-orang tertentu saja yang memang ada seperti itu, yang Allah berikan kedudukan, memang dia memiliki kemampuan ibadah yang seperti itu, dan Allah datangkan rizki baginya itu berbeda dari orang lain, lebih mudah datangnya dan lain sebagainya. Itu merupakan orang-orang tertentu dan tidak banyak, itu sebagai perwakilan daripada orang-orang soleh itu. Tapi orang-orang yang biasa seperti kita, maka kita butuh bekerja. Nah, silahkan kita bekerja dengan semangat, niatkan pagi itu bekerja dengan niat untuk mencari nafkah dan ibadah. Ingat caranya. Yang pertama yang dicari harus halal dengan cara yang halal. Setelah caranya halal, uang ini digunakan untuk apa? Juga untuk kepentingan yang halal. Nah, dalam pembahasan yang lalu-lalu kita sudah membahas tentang 4 kriteria manusia. Ada yang mencari harta yang halal, lalu kemudian harta yang halal ini dia dapatkan, kemudian dia gunakan untuk sesuatu yang haram. Nah, fazalika finnar, orang itu di neraka. Orang yang kedua mencari harta yang haram lalu dibelanjakan kepada sesuatu yang halal, korupsi umpamanya, tapi uangnya dibangunkan masjid, maka fazalika finnar, itu pun di neraka tempatnya. Kemudian golongan yang ketiga, orang yang mencari harta yang haram, ya, kemudian digunakan untuk sesuatu yang haram, itu pun adalah tempatnya fazalika finnar. Nah, yang selamat hanya satu, orang yang mencari harta yang halal, dan harta yang halal itu setelah ia dapatkan, ia gunakan untuk sesuatu yang halal juga. Nah, fazalika fil jannah walakin ba'dal hisab, orang tersebut akan ada di surga, tetapi masuk surganya pun setelah melalui hisab. Jadi kita bayangkan, kita ini mencari nafkah yang halal ini pun tetap akan dihisab. Kalau benar ternyata jalur-jalurnya semua betul, maka kita akan di surga. Tapi kalau tidak, maka
Nauzubillahi min zalik. Jadi demikian dalam hal memahami, mendahulukan akhirat daripada dunia.